ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih tahu, anak-anak kita usahakan jangan gurunya yang ajarkan suratul Fatihah. Mesti kita. Karena kalau dia sholat pasti dia baca. Kalau kita yang ajarkan, setiap dia baca kita dapat pahala sama banyaknya yang dia lakukan. Sedekah tanpa dikurangi. Di sedekah itu banyak. Senyum sedekah, zikir sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya orang bugis itu kalau menjual, kalau sudah ngambil orang beli baju, apa yang dia bilang? Tak pakai selama. Itu doa. Kalau di dalam rumah itu tidak pernah kita tenang tinggal, kayak selalu kesusahan. Kalau di rumah tidak tenang, batin tidak tenang, baca suratul Kahfi supaya tenang tinggal di rumah. Kan begitu. Yang tidak buat orang tenang di rumah itu ada 4 faktor. Yang pertama, jendela dibiarkan terbuka sampai maghrib. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Maka dia tidak pernah terpisah lagi kemudian meninggal. Siapa yang membaca itu ketika suaminya mau berangkat, itu terjaga betul. Dijaga itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Tapi kalau mau merantau, orang bumi selalu bilang, "Pamulani rihakiki pacapurani rilahiran." Karena yang pertama diciptakan tadi Nurul Muhammad. Nurul Muhammad itu namanya Ahmad. Itulah semua tadi. Ahmad ini sebenarnya, Pak, itu Nabi Adam sujud kepadanya. Ketika bukan sujud menyembah, tapi sujud karena dia tidak mampu melihat. Tutup matanya, kemudian dia tenggelamkan di tanah sampai dia buta. Itulah dia disuruh bersalawat ketika menikah di surga bersama Hawa. Maharnya itu kan salawat. Iya naruh nasab, nikah batin, salawat nikah batin. Kalau sudah sampai 100, minta berkahnya, usap ke badan, ambil air minum, kemudian minum, itu obat. Kalau sudah zikir, la ilaha illallah, istighfar, la haula, jangan coba-coba minum. Biarkan tenggorokan kering, biarkan panas tubuh sampai panas ke telinga. Biarkan, jangan minum. Nanti dingin baru minum. Kenapa? Itu karena membakar jin dalam tubuh. Salawat itu sudah salawat kita minum supaya berkahnya didapat. Kalau sudah zikir, mengaji, jangan minum. Biarkan dia panas. Cuma ada orang biasa sudah zikir minum. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulullah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Babur Rahmah Karunrung, pribadi Bapak Alif Rimbawan Esos, beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Masjid, para panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim, dan seluruh yang berpartisipasi dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita hadir pada siang hari ini dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang sebenarnya kegiatan ini mulia kalau kita melihat dari sisi keutamaan. Tapi kegiatan ini juga ada sebagian umat Islam yang tidak sepakat karena melihat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam ibadah formal sehingga dia menganggap bid'ah. Jadi orang yang tidak maulid itu karena dia takut melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia dibenci dan dilaknat oleh Allah. Sedangkan orang yang bermaulid adalah orang yang berusaha melakukan banyak kebaikan supaya dia mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah.
Jadi jangan diperdebatkan. Yang tidak maulid silahkan, yang tidak maulid tidak usah salahkan yang bermaulid. Tapi peganglah pendapatnya sesuai dalil yang tidak pakai. Yang bermaulid juga salahkan, jangan salahkan yang tidak bermaulid. Yang paling bagus adalah meyakini pendapat tidak benar, tapi tidak menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Itu baru bisa jalan. Kalau saling menyalahkan, insya Allah tidak ada solusinya. Karena masing-masing berpegang pada prinsipnya. Saya ingin sedikit kembali karena di sini ada tema. Kenapa Rasulullah, Nabi yang dipilih untuk diperingati kelahirannya, padahal ribuan pemimpin yang lahir sebelum Nabi, ribuan pemimpin yang lahir setelah Nabi wafat, tapi siapa yang diperingati kelahirannya? Kita memilih di dalam Al-Quran. Al-Quran sebutkan 24 Nabi dan Rasul selain Rasulullah yang disebutkan, makanya 25. Dari 25 itu ulama mencari mana Nabi dan Rasul yang paling sedikit kesalahannya. Maka dipilihlah 5 orang yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 orang ini disaring lagi, dipilih 2 orang yang tidak panjang umurnya, tapi banyak kebaikannya dan sedikit kesalahannya. Ada 2, Nabiullah Isa alaihissalam, yang kedua adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dipilih diperingati kelahirannya yang disebut dengan Maulid Nabi. Nabi Isa diperingati kelahirannya dengan disebut Natal. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi Natal dengan Maulid sama-sama peringatan kelahiran. Tapi peringatan Maulid dengan Natal itu beda. Karena Natal itu ibadah formal. Makanya di Maulid tidak ada namanya sholat Maulid. Tidak ada. Jadi kalau kita mengatakan sholat Maulid itu masalah. Makanya Maulid itu bukan perayaan. Tapi dia adalah peringatan. Mengingatkan kita. Agar namanya ngerah. Yang pertama adalah akhlak Rasulullah. Akhlak itu terbagi. Ada akhlak untuk diri, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada keluarga, istri dan anak-anak, ada akhlak kepada tetangga, ada akhlak dalam ibadah. Itu terbagi. Makanya kalau mau dibahas semua tidak selesai malam ini, Pak. Makanya saya ambil potong-potongannya saja. Yang penting bisa kita dapat tangkap, oh begini arahnya. Karena semua kebaikan yang terkumpul pada Rasulullah, karena memang Nabi diutus innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sebenarnya 24 Nabi dan Rasul itu masing-masing ada kebaikannya, ada akhlaknya. Tapi Nabi disuruh mengambil semua itu, bahkan disempurnakan lagi. Makanya Nabi lah manusia yang paripurna. Nabi Isa, Pak, tidak bisa dijadikan teladan mutlak karena dia tidak punya istri. Bagaimana membina rumah tangga, bagaimana akhlak kepada istri itu tidak diajarkan Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak beristri. Rasulullah menjalani semuanya, maka yang paling sempurna yang kita peringati kelahirannya. Maulid dengan maulud itu beda. Kalau maulid berarti waktu kelahiran. Kalau maulud bayi yang lahir, orangnya. Jadi kalau peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran Nabi. Itulah 12 Rabiul Awal. Di satu sisi pendapat mengatakan 9 Rabiul Awal. Makanya ada beberapa versi itu. Tapi yang jelasnya Nabi kita lahir hari Senin. Adakah dalil maulid? Apakah ada dalilnya kita merayakan kelahiran Nabi? Ada hadisnya, Sahih Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah berpuasa pada hari Senin karena dia lahir pada hari Senin. Rasulullah merayakan kelahirannya dengan puasa. Makanya ibu-ibu saya minta kalau tahu hari kelahirannya puasa. Puasa di situ. Kalau lahir hari Rabu, kita puasa hari Rabu. Kalau lahir hari Sabtu, puasa hari Sabtu.
Karena siapa yang berpuasa pada hari kelahiran itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Ya. Makanya Nabi itu puasa pada hari kelahiran. Sebenarnya kan kita sering puasa Senin. Jadi kan begini, Nabi kan ditanya, "Magi tak puasa Senin?" Maka Nabi itu nasabah aso Senin jadi. Pertanyaannya aso kata jadi. Kita lahir hari apa? Nabi puasakan hari Senin karena kebetulan hari Senin dia lahir. Kalau kita lahir hari apa? Maka puasakan itu. Sunnah puasa itu ada dua. Yang puasa hari Senin itu puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Tapi siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Itu dua-duanya benar. Jangan bilang, wah salah kak kepelek saya, kenapa saya puasa hari Senin? Nah, saya lahir hari Jumat. Tidak salah kalau puasa hari Senin. Ibu bapak kalau puasa hari Senin berarti puasa hari kelahiran Nabi. Itu puasa sunnah. Tapi kalau ibu bapak puasa pada hari kelahiran, berarti bapak ibu ini mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Itu makanya Ki Hamid Pasuruan itu puasa di hari kelahiran. Makanya penyakit akan nalar sama keleleng, termasuk kanker, kolesterol apa, puasa pada hari kelahiran itu obat, itu puasa tirakat yang puasa hari kelahiran. Jadi cuma kadang-kala kita tidak tahu tanggal hari apa kita lahir, karena kelelengnya juga tidak jelas. Jadi kalau yang lalu-lalu itu. Kemudian ini tentang masalah perayaan. Kemudian yang kedua, Abu Lahab itu yang sudah divonis celaka, akbat yada Abi Lahab, itu sudah divonis oleh Allah celaka, itu dikurangi siksaannya, diringankan, tidak diberatkan siksaannya. Gara-gara apa? Gara-gara dia bergembira pada saat Nabi lahir. Jadi itu Abu Lahab setiap hari Senin dikurangi siksaannya. Kenapa? Karena balasan Allah kepadanya, karena dia bergembira sehingga membebaskan budaknya, karena dia yang memberi informasi bahwa telah lahir Muhammad, anak laki-laki yang sangat ganteng. Begitu gembiranya dia membebaskan budaknya. Gara-gara ia nasabari, dia tidak diberatkan siksaannya, tapi hanya satu kali. Sekali dalam satu minggu, hanya pada hari Senin. Selain itu kembali lagi siksaannya berat. Nah, makanya yang nyata-nyata bukan orang Islam saja yang dilaknat oleh Allah. Bergembira karena Nabi lahir, diringankan siksaannya. Apalagi kalau orang Islam. Nah persoalannya, ini persoalan. Bagaimana modelnya orang yang berbahagia? Nah, kan ini garupan atau Mario tuh. Ada yang bergembira ambil elektron, ambil caya-caya, makaroke, sampai beli bola di Natindro. Ada yang bergembira karena memberi makan kepada orang, memasak atau bikin nasi kotak, kemudian dia bagi-bagikan ke tetangganya. Ada yang bergembira melakukan sujud syukur. Ada yang bergembira melakukan puasa. Rasulullah itu kalau bersyukur dia puasa. Kita kalau syukuran makan. Bilang, mana lebih tinggi pahalanya Pak Ustaz? Sebenarnya sama-sama berpahala. Cuma kalau memberi makan kepada orang, itu 40 hari baru habis di perutnya. Setiap satu waktu dia sholat, itu malaikat mendoakan kita. Itulah sehingga pahala yang paling lama kita dapatkan pahala makanan. Jadi kalau ada orang datang ke rumah dikasih makanan, itu 40 hari baru habis di perutnya. Setiap dia sholat, kita dapat berkah karena doa malaikat. Makanya sebenarnya ada sunnah yang ditinggalkan. Sunnah menteraktir orang. Jangan panggil saja sholat. Kalau dipanggil orang sholat satu kali, pahalanya dapat satu kali. Selesai sholat, nanti sholat berikutnya dipanggil lagi baru bisa. Kecuali diajarkan bacaan sholat, itu baru. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih tahu, anak-anak kita usahakan jangan gurunya yang ajarkan suratul Fatihah. Mesti kita.
Karena kalau dia sholat pasti dia baca. Kalau kita yang ajarkan, setiap dia baca kita dapat pahala sama banyaknya yang dia lakukan tanpa dikurangi dia. Maka sungguh sangat rugi orang tua yang tidak mengajarkan suratul Fatihah kepada anaknya sejak dini. Karena itu yang dipetik sampai kelak dia masuk ke dalam lahat masih didapat terus. Jangan sampai kita rugi. Gurunya yang disuruh ajarkan suratul Fatihah. Kalau sholat kan langsung setiap rakaat itu baca. Cari itu. Orang-orang yang masih mengajar di SD, di sanawi atau mengajar di TK, guru-guru TK itu ajarkan dulu anak-anak baca Fatihah. Ajarkan dia baca sholawat. Kenapa? Setiap dia baca Fatihah ketika dia hidup nanti dan sholawat, pasti kita yang dapat. Kan begitu. Makanya saya kasih tahu, kalau ada guru yang mengajar baik di SD, ya kok ke SD, ke SMP, ke SMA atau di mana, saya kasih tahu, setiap selesai pelajaran, sisakan sebenarnya 3 menit. Beri nasihat ke anak-anak kita. Pelajaran yang kita kasih itu digaji oleh negara. Tapi usahakan ada sedekah ilmu yang kau berikan kepada anak di luar dari itu, supaya kelak engkau bisa memetik itu. Begitu. Ini yang kadang orang tidak hidup. Sama juga dengan penjual. Kalau jual terong di pasar, 1 liter terong jual, ambil 3 terong itu baru tambahkan. Itu yang ditambahkan langsung didapat kalau dari kemudian, dan itu tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Kalau yang dia beli itu transaksi. Kan begitu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kita jual beli hendaknya dermawan. Engkau sedekah, mak perlu balik tambah yang icipi. Tapi penjual emas jangan coba-coba. Orang beli cincin kita tambah kalung warung gitu. Makanya sedekah itu tidak mutlak harus dalam bentuk harta. Kalau dia mengatakan infak berarti mesti modal harta. Kalau sedekah tidak mutlak. Makanya tabassumu kafiahi kalau sedekah. Tersenyum kepada sesamamu itu sedekah. Bukan infak tapi sedekah. Jadi sedekah itu banyak, senyum sedekah, zikir sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya orang bugis itu kalau menjual, kalau sudah ngambil orang beli baju, apa yang dia bilang? Tak pakai selama. Itu doa. Ini kan dalam agama itu Pak sudah diatur. Ulama kita dulu itu luar biasa. Cara bagaimana mengatur masyarakat supaya dia tidak lepas. Orang bugis itu diatur betul itu. Makanya ketika Islam masuk ke Sulawesi Selatan, bawa oleh Datuk Rubanda, kemudian beberapa ulama yang bawa, ulama dari Yaman, dari Hadramaut, dari Lembah Siat, yang Al-Katiri itu, membawa sampai ke wilayah Sidrap, ke wilayah, itu keliling sampai ke Kalimantan. Itu mengislamkan semua sistem kehidupan. Nah pasal mana, namo andre-andre, nah pasal kalau kita yang kita Islamkan orangnya. Kalau dia nama kue dia ganti, nama orang dia ganti. Kalau angka sama kalian lihat atau lain, Pak itu mata tadi lo mata lo iti dan gaji yang anak-anak biasa nggak lo, begitu. Mati anak pertama, anak kedua meninggal, pas ada anaknya 1 dia kasih nama Lasaka, nasa pengalaman itu. Atau nalingin nasa lakuo. Ya kung kana nama kerja dale na naganti sana di kana senget ladale. Itu iya ladale di Cerogina. Kalau rezeki sama di bahasa Arab, cuma ulama kita dulu itu dia ganti sehingga dia kasih falsafah luar biasa Pak. Nah orang Bugis itu tidak pernah lepas dari mana? Pisang, kelapa, padi, gula. Itu makanya ini pakai batang pisang. Ini sifatnya Rasulullah, lurus. Sebenarnya itulah yang diinginkan ulama, mengislamkan masyarakat, mengislamkan tempatnya, mengislamkan makanannya, sehingga semua jadi doa. Makanan kalau dia sebut jadi doa, makanya tidak muncul penyakit. Kita negara, lasana tahu dulu dua, agak. Kode nama padi dulu jambak-jambak, mencret. Sekarang banyak sekali. Semua doa Pak, makanya modelnya juga itu. Makanya saya sering bilang, ini kadang orang Pak, kalau belajar agama mulai ditarik dalam tradisi. Kenapa batang pisang? Itu batang pisang. Kalau dikupas, itu kan putih.
Semakin dikupas semakin putih, tapi tidak ada bedanya di dalam sama di luar. Semakin ke dalam semakin bersih, semakin ke dalam semakin lembut. Itu artinya apa? Ucapan, pendengaran, pandangan, pikiran, hati, tujuan, apa pada mana? Aja nelayan memulai membuka. Kan begitu. Kadang di hadapan kita bilang iya, katalinya pergi maka lebih iya. Ini banyak. Masih di Taibende. Ini kan. Ini simbol. Kemudian pisang, Pak, ini kan pisang. Kita bisa kenali. Kalau pisang itu belum pernah berbuah, jadi tabam pasti naik daunnya. Kata tulimen recolina. Pasti itu. Kita foto naik lagi, foto naik lagi. Tapi kalau sudah berbuah coba foto, tidak mungkin naik. Kenapa? Pisang itu bilang ke kita, saya belum mau mati kalau belum ada hasil. Begitu. Coba. Makanya itu ayat khairun nasi ampahum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada sesamanya. Makanya Nabi mengatakan kalau kau memasak di rumahmu, perbanyak kuahnya. Karena kapan tetanggamu mencium bau makanan itu, kemudian kepengen makan tapi kau tidak antarkan, kau yang berdosa. Bayangkan. Kita yang masak, dia yang cium, kita berdosa. Coba pikir ini. Apakah ini tidak salah? Saya sering mengkaji begitu. Kok apakah hadis ini tidak salah? Apakah penjelasan ini tidak salah? Kita yang masak di rumah, kita yang beli, kita yang punya. Di dalam rumah itu saya masak, di bawah angin keluar, ngecium tetangga. Padahal dia di rumahnya, dia kepengen makan, tapi kita tidak bawakan. Kita yang berdosa. Dan di rumah itu dimasak, nah saya yang beli. Kenapa? Kenapa? Ternyata hal sekecil itu bisa memaafkan kesalahan yang besar. Coba. Makanya orang tua dulu itu tidak berkucek dengan tetangganya. Kalau kita, Pak, apalagi kalau BTN, namanya saja BTN, bangunan tidak normal. Baku tetangga tidak kenal. Iya, pagarnya tinggi-tinggi, dikasih lagi besi di atasnya, ditutup lagi plastik di bawah. Padahal tidak ada yang mau masuk. Iya, tertutup. Coba, kenapa sebenarnya begitu? Karena ternyata kesalahan-kesalahan di dekat rumah itu pasti ada. Ayamnya tetangga menyeberang. Manuta mendrek kubolana tahu dia nak bisa kaje. Pasti kalau ayam tak naik ke rumahnya orang pasti tidak cuci kaki toh. Kalau diusir biasa berak baru pergi. Makanya kalau orang yang sering jengkel pasti marah. Tapi kalau sudah dibawakan ikan masak pasti tidak marah. Coba, kan begitu. Lah, aja nama anu maka bahasa tu balik boleh. Apalagi kalau ada pencuri yang ngintip-ngintip kita punya rumah, nah dia lihat langsung dia teriak. Tapi kalau tidak ada cocok, nah ada pencuri yang biarkan tahu nih, nerupai. Nah itu kan begitu. Jadi itulah yang menyelamatkan hal sekecil itu. Tapi masa nih, kalau ada ayamnya tetangga masuk ke rumah dan tidak cuci kaki, baru berak, baru pergi, jangan bersihkan teh ayam itu. Jangan cuci, tapi rumah tak yang kita bersihkan. Nah, jadi jangan teh ayamnya dibersihkan, rumah tak kita bersihkan. Iya, itu pesannya guru tak kali sidandre. Maka ya komendre imanu na bali bolamu ku bolamu na tidak bisa kaje, na jambangnya ademu, aja mau bisa teh manu ademu na mau bisa. Apa iya teh manu mau bisa manu kok, maka manu na bali bolamu cerita-cerita, ya kok ademu mau bisa iko punna. Kan begitu. Itu falsafahnya ulama sederhana, Pak. Kemudian kenapa telur? Kenapa telur? Kenapa bukan semangka? Kayak ini ada jeruk. Kenapa telur? Karena telur itu tiga menyatu, tidak lepas. Telur si bawah, tapi dia si garu. Kulit, putih telur, kuning telur. Sama tapi tidak bercampur. Semua terpisah. Itu syariat hakikat ma'rifat. Yang kedua, telur itu tidak ada yang pas bundarannya. Dia gak makan jadi bunda. Jinte mana? Itu simbol manusia. Dia itu gak ada. Tahu suku, angka mana kekurangannya. Ada yang rajin jamaah tapi malas sedekah.
diminta uangnya marah-marah. Ada yang rajin sedekah tapi malah sholat berjamaah. Ada yang rajin sedekah, rajin sholat berjamaah tapi tidak tetangganya mau cocok. Iya, jadi semua orang punya kekurangan. Makanya itulah kenapa simbol telur. Kemudian telur itu, Pak, itu pesan ke anak kita. Ambil telur bebek, bawa ke ayam, nanti ayam yang ngerani. Kalau menetas nanti jadi bebek, tidak berubah jadi ayam. Tapi coba lihat ayam bebek yang menetas, pasti ikut ke ayam, bukan ikut ke bebek. Alam garit telur itu, bawa lo ke manu enerani. Ya kumapak ko mato din ang jadi manu, tapi manu ay minacuri. Kanya iti. Kenapa dia ikut ke ayam? Padahal dia bebek. Karena siapa yang ngerani itu yang dia ikuti. Anak-anakmu tinggal di rumah, akhlakmu tidak bagus, pendidikanmu tidak bagus, bawa ke pesantren. Kiai yang ngerani, karena dia akan ikuti sifatnya kiai. Kan begitu. Itu falsafahnya orang tua dulu luar biasa, Pak. Ini makanya saya kasih tahu, telur itu luar biasa. Kemudian, pisang itu kalau berdua yang paling cepat kelihatan apanya? Jantungnya, tidak kelihatan buahnya. Kalau mau tahu banyak sisirnya, lihat jantungnya kalau besar. Artinya, setiap usaha yang kamu lakukan awali dari keikhlasan. Semakin besar keikhlasanmu, semakin besar hasilnya. Semakin kecil keikhlasanmu, semakin kecil hasilnya. Itulah sifat yang dimiliki oleh Nabi. Kan itu coba. Jadi kalau orang paham itu sederhana sekali. Makanya orang tua dulu itu mariawa sikolana tapi matandre pahana. Yopo namun dia matandre sikolana tapi madodo pahana. Apa bedanya? Kota matandre pahana na madodo sikolana, segala sesuatu dia pasti beri makna dan tidak banyak protes. Tapi aku tahu matanda sikolana na madodo pahana, sini na jamay tahu na pasalamana. Bangi tayo na kada asyadu, ada sa asyadu, padahal dia kalau masang pajak. Iya, ini yang banyak. Makanya beda itu, Pak. Makanya kalau kita bicara tarekat itu, maulid itu menggabungkan antara tradisi dengan agama. Kenapa digabungkan? Karena memang dia masuk di peringatan. Kalau ibadah mahdah tidak boleh dicampur, apapun tidak boleh dicampur. Datang ke kuburan, sembelih kambing di kuburan, jangan, karena yang disuruh mendoakan. Sholat, jangan pakai bahasa lain, pakai bahasa sholat, bahasa Arab. Yang disuruh baca, itu yang kau baca. Kau boleh tambah doa, tapi jangan lepaskan, cukup dalam hati. Karena ada petunjuknya. Tapi kalau persoalan begini silahkan. Mau model seperti apa silahkan. Cuma masalahnya, biasa modelnya mendatangkan kemusyrikan. Dulu ada songkolo, 4 macam. Makanya ugi esok ko patan rupa. Makanya bahasa ugi na susuri ka patan rupa. Maka dati di soko patan rupa. Kenapa merah? Itu api. Putih itu air, hitam itu tanah, kuning itu angin. Kenapa 4? Tubuh ini kan 4 unsur. Api, tanah, angin, air. Sifatnya api kan berdiri. Sifatnya angin itu ruku. Sifatnya air itu sujud. Sifatnya tanah itu duduk. Kalau berdiri huruf alif, kalau ruku huruf ha, kalau sujud huruf mim, kalau duduk huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Ahmad itu Nur Muhammad. Jadi ako tatto ina aliku, ako roko iha, ako suju ina dal, ako tudang ina mim, di makaday Ahmad. Ako Ahmad, ya mato sampajan, ya mato Nur Muhammad. Yan na nakada, watakale sampajan, itu semua dari Nur Muhammad. Yan na ron na nasa Pak Lurah. Laulaka ya Muhammad, lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya itu Muhammad, tidak ada sesuatu yang saya ciptakan di muka bumi ini. Karena semuanya bersumber dari Nur Muhammad. Tidak ada dalilnya Pak Ustaz, tidak ada ayat dan hadisnya. Bukan tidak ada, kau yang tidak dapat. Di dalam Al-Quran Allah bilang, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Baru bilang wa kitabun dan kitab. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Yang pertama datang itu nurun. Karena Allah yang bilang, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin."
Jelas ayatnya Pak. Ini. Makanya kita pakai itu. Makanya kalau orang tidak sholat, memang jadi masalah. Makanya tekan kepala. Huruf apa ini kepala? Huruf mim. Nah ada ini huruf H apa? Huruf H. Pinggul ini huruf mim. Kaki ini huruf dal. Tulisannya Muhammad. Coba. Kan begitu sih. Ilmu hikmah kalau dikasih itu. Ini tangan, ada angka Arab. Ini kan kalau tunduk ke bawah begini kan 8. Ini angka 1. Kemudian yang di sebelah juga 8. Ini angka 1. 1 adalah 81, 1 adalah 18. 81 tambah 18 itu 99. Itu asma Allah. Ikan di situ. Makanya itu nak ada guru ini alemu komekan bisa dipomo. Nah ada semua gitu. Coba tangan, alif, lam, ha, Allahu. Makanya kalau takbir disuruh buka sedikit tangan, jangan rapat. Karena ini lafzul jalalah Allah. Ini kan alif, lam, ha, Allahu. Ini juga Allahu. Makanya dia diangkat. Ini, tapi saya tidak bahas nanti pusing kalau terlalu jauh ke sana. Ini masuk tarekat kalau tinggi. Dan itu yang dipakai orang Pak. Yana tu nak kada, yana tahu dia nak sempajat ternyata. Yana dia nak sempajat pasti dia ditandap kena bintang. Karena Nur Muhammad sholat, Ahmad sempajat, Muhammad kesujud. Kan begitu je. Jadi orang yang tidak sujud ruku itu pasti tidak dikenali. Kan begitu. Kuncinya agama itu sederhana Pak. Ya pun kata makar darut kumbala di rum dia mulai mengkudung pahal bisa sampai jadi udah bawa nih makanya karena itu belas bakar darut daripada di jamaah. Kan begitu. Makanya mengikuti Nabi itu sederhana kalau saya Pak. Yang penting kita sudah cinta Nabi, ikuti perintahnya. Kalau kita tidak mampu mengikuti semuanya, paling tidak kita sudah berdoa untuk mengikuti. Karena memang tidak bisa diikuti semuanya. Mengikuti dengan kedudukannya sebagai Rasul. Nabi itu kalau tidur matanya tertutup, hatinya tidak. Tidak pernah berhenti berzikir. Makanya dia baca 6 surah. Sudah sholat isya baring, baca 6 surah. Yasin, Suratul Kahfi, Ar-Rahman, Suratul Mulk, Al-Waqiah. Kemudian Barah. Dia 6 surah yang dia baca. Baru bangun sholat malam. Kadang 8 jam, kadang 6 jam. Itu sampai subuh. Sudah subuh zikir sampai masuk waktu syuruk. Kemudian sholat duha di awal waktu. Coba, kalau mau berani Pak lakukan itu, 5 malam tidak sudah pasti gila. Iya. Makanya tidak mampu. Kemudian Nabi itu tidak ada bayangannya. Karena isi bayangan itu adalah jin, namanya jin karin. Makanya kalau ada orang meninggal kemudian mimpi ada yang datang persis modelnya, itu jin karin. Dukun manfaatkan. Nah, wali alammu. Nah, bila di wali alam, mikir manu. Dia baca doa, mandre manu yang ngampelo. Padahal kalau datang yang seperti itu, obatnya gampang. Apa? 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Begitu. Itu diajarkan Pak. Sama tadi songkolo 4 macam ini. Karena pindah ke dukun, di model seperti buaya. Didorong ke sungai. Dia yang ambil alih. Kayak dupa toh. Dupa itu sunnah. Dupa-dupa itu sunnah. Nabi menganjurkan ketika ada orang meninggal, nyalakan dupa. Karena bau dupa itu akan menyebar. Dan bau haruman itu disukai malaikat. Baca doa, nyalakan dupa. Sholat sunnah, tarawih, sholat malam, nyalakan dupa. Itu sunnah. Cuma karena dukun pakai, berubah. Coba. Pindah ke dukun. Baru dukun bilang, ada nasa sande. Nasang rumpun na palet tu. Ini Pak nih. Asal letu nih, sampai nih ada asapnya. Sebenarnya kalimat itu benar. Kalau dirinci, asap itu yang berbau. Bau itu yang disukai malaikat, sehingga malaikat datang karena asap. Asap yang harum, bukan asal asap. Seandainya asal asap, Pak, nyalakan sabut kelapa di depan rumah, baru kipas masuk. Kan begitu. Inilah sehingga muncul perbedaan pendapat. Jangan menyalakan dupa, pakai saja parfum, yang penting harum. Nah itu muncul. Itu sebenarnya sudah menafsirkan beberapa kaidah. Jadi tidak usah terlalu simpel memahami agama ini sebenarnya begitu, tidak ruwet.
Yang penting dipahami. Nah, saya kembali. Nabi itu punya mukjizat. Yang pertama, mabtu asur, terpotong tali pusarnya. Nabi itu lahir tidak ada plasentanya. Yang kedua sudah terhitan. Yang ketiga, Nabi itu Pak tidak lahir dari kemaluan, tapi lahir dari sisi lambung sebelah kiri. Kemudian Nabi itu kalau duduk sama orang tinggi, tetap pundaknya Nabi lebih tinggi. Kalau dia jalan sama orang tinggi, itu sama tinggi. Tapi kalau jalan sama orang pendek, itu sama tinggi. Dia tidak punya bayangan. Kemudian Nabi itu tidak pernah menguap. Dia nang kena mengaling-aling. Tidak pernah. Karena yang menguap itu rata-rata setan. Tapi aja mau aja jangan tersinggung. Wah setannya. Tidak. Sama dengan ketika mengatakan ketika ada anjing menggonggong, itu berarti dia melihat setan. Kalau ayam berkote, bunyi itu melihat malaikat. Jangan disalah tafsiri. Kalau lewat baru anjing menggonggong berarti di setan. Jangan. Makanya memahami agama juga tidak boleh langsung hitam putih. Ibu-ibu saya kasih tahu. Kuncinya kalau mau mengikuti Nabi, tidak usah ambil semua itu tadi ayat-ayat, surah-surah. Kalau rumah tangganya tidak aman, baca Ar-Rahman. Kalau rezekinya tidak lancar, baca Waqiah. Kalau sudah umurnya sudah tua, tidak ada di pekerjaan, susah dibilang tinggal mengurus agama, baca Suratul Mulk. Karena itu Al-Munji'ah, perisai dari asap kubur. Orang yang baca Suratul Mulk setiap malam itu rutin, tidak akan hancur jasadnya di kubur. Itu berkahnya. Kan begitu juga. Kalau di dalam rumah itu tidak pernah kita tenang tinggal, kayak selalu kesusahan. Kalau di rumah tidak tenang, batin tidak tenang. Baca Suratul Kahfi supaya tenang tinggal di rumah. Kan begitu. Yang tidak buat orang tenang di rumah itu ada 4 faktor. Yang pertama, jendela dibiarkan terbuka sampai maghrib. Itu pasti jin masuk. Yang kedua, karena banyak cicak di dalam. Karena di situ ada jin namanya Umi Sibyan. Yang ketiga, biasa potong kuku di dalam kamar. Karena jin kuku itu kan tinggal, itu yang panas. Banyak sekali tuh masuk ke rumah tidak ucapkan salam, sehingga jin yang ikut ke dia langsung masuk. Makanya Nabi mengatakan ucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, karena hanya salam itu yang bisa menutup pintu jin, dia tidak masuk ke rumah. Itu ada semua kaidahnya. Makanya pakaian jangan jemur di luar rumah sampai bermalam. Kalau sudah asar, ambil jemuran kasih masuk ke rumah. Karena jin akan masuk ke dalam pakaian. Itu mina biasa ada orang langsung sakit dadanya kemudian meninggal, itu jin pakaian. Tuh ilmunya itu ada Pak. Cicak itu ada jinnya, namanya Umi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Itu yang bisa membuat badannya anak biru-biru, anak kecil. Makanya orang tua dulu kalau dia ayung anaknya ambil cermin, dia simpan di bawah ayunan. Karena cara mengeluarkan jin dari cicak pantulan cermin. Tidak ada baca-bacanya, tinggal letakkan saja atau pisau yang mengkilat. Tapi itu kan orang tidak paham, karena itu ilmunya lain. Makanya Nabi katakan siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul itu 150 pahalanya. Kalau 2 kali dia pukul baru mati, turun pahalanya. Semakin sering dipukul semakin kurang. Saya pernah tanya, kenapa? Ulama kita mengatakan itu karena faktor kasih sayang. Nabi membolehkan dibunuh, tapi dia tidak membolehkan disiksa. Di situ makanya kurang. Ini nih. Itu sebenarnya kaidah-kaidah agama begitu, Bang. Jadi begini, kita standar dulu. Akhlak Nabi kepada keluarga. Kita ambil keluarga dulu. Akhlak Nabi kepada istrinya, Khadijah. Itu Nabi pernah terlambat. Dia tidak marah-marah, justru dia minta maaf. 1, laki-laki itu harus pemaaf. Karena saya sering kaji begini Pak, perempuan begini, apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Iya kalau laki-laki salah,
laki-laki salah, coba kalau ada orang pacaran, kalau pacarnya laki-laki yang salah, pasti perempuan jengkel, baru laki-laki minta maaf. Tapi kalau perempuan salah, dia diam, dia tidak minta maaf dulu, diam, baru ngambek. Kalau ngambek, marah-marah, sudah marah-marah, laki-laki minta maaf. Padahal tadi perempuan yang salah. Makanya Nabi ajarkan, kau yang minta maaf ke dia supaya hatinya senang. Kan begitu. Makanya tantang itu perempuan minta maaf. Kalau dia salah, maafkan. Selesai persoalan. Makanya wa'afina anin nas. Maafkan manusia, jangan suruh minta maaf. Coba kalau ada laki-laki pacarnya yang salah, pasti itu pacarnya bilang, ngomel-ngomel itu, sudah ngomel-ngomel diam, sudah diam ngambek, sudah ngambek, laki-lakinya minta maaf. Padahal tadi awalnya siapa yang salah. Kan begitu. Makanya Nabi ajarkan ke kita, dahulukan minta maaf kepada istri. Kalau perempuan marah itu Pak bahaya. Sampai kesalahan 5 tahun lalu muncul semua itu. Nih ya pokoknya ngomel itu. Karena dia ingat itu. Karena memang ada jin yang selalu ikuti. Istri kalau suaminya datang dari kantor atau datang dari pasar, datang dari tempat kerja, kita datang jemput, duduk cepat, kemudian kasih baring di paha. Kasih baring di paha. Yang paling bagus jangan pakai pelapis. Dia bilang, wah ini Pak Ustaz ini mengajar salah-salah. Tidak, itu hadis. Khadijah itu membaringkan Nabi di pahanya. Kenapa? Dalam ilmu neuroscience, batang otak dari hipokampus ke amigdala, pusat saraf itu ada di sini, batok kepala ini, leher, dan kulit yang paling lembut di wanita itu di pahanya. Makanya ketika pusat saraf ketemu dengan kulit paling lembut itu menjadi terapi seperti air es. Kemudian usap kepalanya karena itu ujung saraf, garu-garu sedikit pasti dia tidur. Dan tidurnya orang di paha istrinya 10 menit itu mengalahkan 3 jam di tempat tidur. Iya, coba Facebook kalau tidak percaya. Makanya Nabi itu kalau dekat waktu sholat, dia tidak tidur di tempat tidur. Dia memanggil istrinya, kemudian baring di pahanya. 10 menit dia bangun, masuk waktu sholat, dia bangun. Itu kualitas tidurnya banyak. Karena kualitas, kalau di kasur tidak berkualitas. Nah, makanya buat letakkan. Jangan sampai perempuan lain yang mentidurkan suami kita. Yang bahaya. Iya. Sebab biasa tuh bu, sandala ini tahu, sepatu ini tahu, ulawan ini tahu. Ya makukan namun lakai ini tahu dia tahu. Banyak pencuri suami sekarang, hati-hati. Ya, banyak. Makanya baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Allah yang jamin. Tidak ada orang yang diganggu keluarganya, dirinya dan hartanya tidak akan diganggu. Membaca apa ini bu? Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Kalau tidak hafal sabar nih. Dapat tanda sekali. Bismillahi ala nafsi diriku wa mali hartaku wa ahli keluargaku. Jadi serahkan semua ke Allah. Nanti dia yang jaga. Kan begitu juga. Kalau mau tinggalkan rumah, yang penting sudah dikunci, baca itu, serahkan. Nanti urusannya Allah di belakang. Itulah maknanya titip dirimu, harta dan keluargamu kepada Allah. Karena hanya dia yang tidak pernah tidur. Hafal ibu tahu? Belum hafal? Wah. Kalau tidak hafal mau jaga suami, nanti kalau mau tinggalkan rumah, salaman, cium tangannya, lihat mukanya. Apa yang dibaca? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Hafal? Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu yang dibaca Nabi Adam ketika pertama kali ketemu Hawa di Jabal Rahmah.
Maka dia tidak pernah terpisah lagi kemudian meninggal. Siapa yang membaca itu ketika suaminya mau berangkat, itu terjaga betul. Dijaga itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Tapi kalau mau merantau jangan coba-coba baca. Karena 1 minggu di sana kembali lagi. Tidak selesai persoalan. Nah ini makanya ibu-ibu, itu kuncinya bu. Antar ke depan pintu, salaman, cium tangannya, lihat mukanya, baca itu. Baru usap lengannya, baru kasih tahu. Salamat kita, kutunggu kita pulang. Langsung datang, jangan banyak tanya. Oh boleh, mau apa? Oh jangan. Langsung tanya, Pak, apa ku bikinkan? Kopi, teh, atau air putih. Kalau dia bilang teh, bikinkan teh, bawakan di depannya, baru cium keningnya. Kasih tahu, Pak, duduk maki dulu istirahat, saya mau bikinkan makanan. Pasti rindu kembali ke rumahnya. Kalau di rumah belum tidur, boleh. Mau apa? Dia bawa telepon, masuk saya balas. Mau ya, dulu semua aja. Pada jasa. Bagaimana? Makanya banyak laki-laki lebih senang nongkrong di warkop daripada di rumahnya. Karena kalau di warkop ditanya pesan apa Pak? Kalau di rumah boleh Pak. Itu jadi masalah. Begitu kamu? Tidak lagi. Yang kedua, kepalanya suami dijaga. Itu kepalanya ada 2, kepala atas dan bawah. Jagai ulunnya ya si aja nak kita, jagai ulunnya ya aja nak tama-tama. Iya, laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya tidak normal, pasti error. Karena hanya setengah yang berfungsi. Makanya kalau dia minta dan tidak dikasih, pasti marah-marah itu. Pergi ke kantor. Itu ya ada masalah itu. Meki lo pasai, pasa. Ada masalah itu. Makanya puncak biasa masalah dalam rumah tangga ketika tidak sempurna pelayanan itu. Karena perempuan syahwatnya turun kalau sudah melahirkan tinggal 60 sampai 70. Kalau laki-laki tidak berubah tetap 20. Makanya jadi masalah. Siapa yang digaji pahala? Bukan laki-laki. Nabi mengatakan ketika wanita ikhlas melayani suami dengan sempurna, suaminya merasa senang, maka pahala untuk istrinya seperti umrah 1 kali. Makanya kenapa bukan laki-laki? Karena yang berat melayani adalah istri. Makanya ciri sifat Nabi Ta'ala amat kampung. Sering kita mengatakan rahmatan lil alamin. Biasanya rahmatan lil alamin bicara gina aja mususai pada berupa tahu. Dia biasa rahmatan lil alamin. Paham nih? Imam aja tersusai mamungnya. Akalam bacaan lagu ceroko makat duduk tidak temu ditulitin dari makat lil lagu makmum aja tersusah imangnya, napa itu luaya nak baca 5 semen ni, ketuangan naroko lo, itu, ustaz aja mau susah jamaah, macara macam apa aja si selirutu datang mendek beli macara mamopi, jamaah aja tersusah ustaz napa 10 menit macara macam tinggal ini jam, begitu, tetangga jangan kasih susah tetangga tak, setel radio sampai besar bunyinya sampai tetangga dengar. Suami jangan kasih siksa suami istri disuruh saja putar keliling belanja apa baru tidak dikasih uang. Begitu. Makanya itu sudah diatur. Kalau itu Pak, itulah rahmatan lil alamin. Orang tua aja kesusah, anak aja susah sama bapak. Itu saja. Sudah selamat itu. Polisi tinggal di kantornya, TNI tidak keluar, jaksa tidak ada lagi persoalan dia putuskan. Tinggal semua di kantor. Kalau beta susah pada belum tahu itulah makna rahmatan lil alamin. Kemudian terakhir, kenapa ada kalimat Nurul Muhammad? Nah, ini saya mau jelaskan sedikit. Orang bumi selalu bilang, "Amulani rihakiki pacapurani rilahiran." Karena yang pertama diciptakan tadi Nurul Muhammad. Nurul Muhammad itu namanya Ahmad. Itulah semua tadi. Ahmad ini sebenarnya Pak, itu Nabi Adam sujud kepadanya. Ketika bukan sujud menyembah, tapi sujud karena dia tidak mampu melihat. Tutup matanya kemudian dia tenggelamkan di tanah sampai dia buta. Itulah dia disuruh bersalawat ketika menikah di surga bersama Hawa. Maharnya itu kan salawat. Iya naruh nasib, nikah batin, salawat nikah batin, tapi saya tidak ajarkan itu. Itu bahaya. Makanya Nabi itu kan punya salawat.
Semua nabi punya salawat. Tapi salawat kan ada dua. Allahumma sholli ala Muhammad dengan sallallahu ala Muhammad. Kalau orang barasanji baca barasanji, kalau disuruh berdiri mahalul qiyam, apa yang dia baca? Sallallahu ala Muhammad. Bukan Allahumma sholli. Kenapa sallallahu? Kalau sallallahu itu fil madi, bentuk lampau. Kalau Allahumma sholli itu fil mudhari. Karena sallallahu ala Muhammad dibaca sebelum jasadnya Nabi lahir, masih nurnya. Makanya bentuknya bentuk lampau. Makanya mengatakan sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau mau salami Nabi, pakai itu. Karena Nabi itu punya nama rahasia, Taha dengan Yasin. Maka salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu nama rahasianya Nabi dua, Taha dengan Yasin. Tapi nama nurnya adalah Ahmad. Makanya kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bedanya. Makanya selawat Nur Muhammad itu kisahnya di situ jadi. Jadi kenapa itu dipakai? Untuk mempertajam mata batin. Mempertajam mata batin. Makanya kalau kita salawat kepada Nabi itu pakai Allahumma sholli. Saya selalu pakai Sayyidina Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya pernah ditegur sama guru pakai Sayyidina. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu Muhammad banyak, Muhammad Yusuf, Muhammad Akbar, Muhammad Arif, banyak semua Muhammad. Tapi kalau mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti Nabi, tidak mungkin yang lain. Jadi saya pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad karena pasti Nabi. Nah, tapi ada suatu salawat yang paling bagus. Sambil mendapatkan syafaat, kita juga dapat rezeki. Siapa yang membaca 11 kali di waktu maghrib dengan subuh, itu akan dimudahkan rezekinya dan tidak dena turu pusat dan boleh balik dena mereka dena turu di pusat. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ditambah karimil abai wal ummah. Salawat dalil itu. Apa gitu? Ujungnya saja karimil abai wal ummah. Itu gitu. Hafal? Oh, iya. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dibaca jangan baca saja. Ada namanya ruh salawat. Tegero. Allahu ingat Allah, masalli ingat Allah, ala ingat Allah. Nanti Muhammad baru pindah ke Rasulullah. Itu caranya, jangan baca saja. Itu namanya talaqi salawat. Jangan bilang Allahumma sholli ala Sayyidina. Tidak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya singgah karena itu dipindahkan. Peringerangnya lokopong Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad baru pindah. Jadi Allahu Allah, masalli masih Allah, ala masih Allah, Muhammad baru pindah. Jangan baca saja, angkat itu baca babi. Itu yang salawat tidak sampai kata ulama kita di tarekat. Tapi kalau pahalanya insya Allah ada. Begitu. Nah ini dia itu nak ada salawat letu yang pakai. Itu yang dimaksud. Tak paham kira-kira kan kira. Rogi gitu kau dia kata Allah. Karena salawat ini bu satu dari 3 ibadah yang tidak ditolak. Salawat. Yang kedua tidak ditolak istighfar. Yang kedua itu yang pasti didapat sedekah. Cuma ada di dunia tidak dapat di akhirat. Ada yang dapat dunia akhirat, ada juga yang langsung dibalas. Jadi itu sedekah karena pasti sampai. Makanya kalau ada orang nakal Pak di kampung ini, jelek sekali jejak hidupnya, suruh dermawan pasti hilang. Ya nang kata Pak liwat jasi Pak nama basamu tadi mana jana. Maka dah kan jak payanu pada jasi Pak biasa. Makanya caleg Pak kalau mau jadi caleg pasti dia bagi-bagi. Karena semua kekurangannya hilang. Hilang. Padahal kita tahu 5 tahun itu baru muncul lagi. Iya, tapi kenapa? Karena memang begitu. Bagaimanapun namanya orang kalau dia bagi-bagi, pasti. Karena memang untuk menutupi keburukan cukup. Makanya dikatakan wa'atbi sayyatal hasanah amhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Tutup. Kalau tutup lebih besar daripada yang ditutup. Kalau dosamu satu, tutup 2. Ember itu tidak pernah lebih besar ember daripada penutupnya. Pasti penutupnya lebih besar. Karena kalau kecil bukan penutup. Paham?
Ini kuncinya kami ini. Ini saya kira ini yang penting saya sampaikan, Bu. Kalau tidak ada bisa kita ambil cermati dari awal sampai akhir, cukup ini kita ambil. Kalau sudah sholat fardu, baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca sallallahu ala Muhammad. Kalau sudah sampai 100, minta berkahnya, usap ke badan, ambil air minum, kemudian minum, itu obat. Kalau sudah zikir la ilaha illallah, istighfar, la haula, jangan coba-coba minum. Biarkan tenggorokan kering, biarkan panas tubuh sampai panas ke telinga, biarkan, jangan minum. Nanti dingin baru minum. Kenapa? Itu karena membakar jin dalam tubuh. Salawat itu sudah salawat kita minum supaya berkahnya didapat. Kalau sudah zikir, mengaji, jangan minum. Biarkan dia panas. Cuma ada orang biasa sudah zikir minum.